Shalom, selamat pagi. Di pagi yang indah dan penuh sukacita di saat ini, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat dan kuat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang telah ditentukan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, edisi Selasa 3 Oktober 2023, dari Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Nyata di pagi ini ya Allah, Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu untuk menikmati hari ini. Di saat ini, kami akan melandasi rutinitas kami dengan membaca firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk memahaminya, secara khusus melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Pimpinlah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendalami firman-Mu ini. Pakai kami untuk senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab memberi judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Firman Tuhan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan.
Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Hidup dengan integritas. Berbicara tentang integritas berarti konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Bacaan kita pagi ini mengajarkan kita untuk memiliki integritas. Artinya bahwa diri kita menjadi suatu kesatuan yang utuh antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, antara apa yang terlihat dari luar dan apa yang sebenarnya. Bila kita memiliki integritas, kita tidak akan ikut menyebarkan hoaks atau kabar tidak benar atau disebut kabar bohong dalam ayat 1 bacaan. Orang yang memiliki integritas tidak akan memberikan kesaksian palsu, ayat 2. Lalu di ayat 3 dan ayat 6 dikatakan bahwa orang yang memiliki integritas akan bersikap adil, tidak akan memihak orang kaya dan tidak memihak orang miskin. Bahkan di ayat 7 dikatakan orang yang memiliki integritas adalah orang yang hidup apa adanya, tidak menutupi keadaan yang sebenarnya. Selain itu, di ayat 8 pun diungkapkan bahwa orang yang memiliki integritas tidak akan menerima suap, karena penerimaan suap akan bersikap tidak adil untuk membalas kebaikan si pemberi suap. Menarik diungkapkan oleh pembacaan kita bahwa orang yang memiliki integritas tidak akan bersikap serakah, melainkan mempersilahkan orang lain memperoleh apa yang menjadi haknya. Ayat 9 sampai ayat 12 pun dikatakan akan setia kepada Allah saja dan tidak akan tergoda untuk menyembah ilah lain yang menawarkan keuntungan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup dengan integritas sangatlah penting, dan menjadi seorang yang mempertahankan integritas tidaklah mudah, karena hal itu akan membuat kita kadang-kadang harus menentang arus. Bila kita hendak hidup dengan integritas, menjadi seorang yang memiliki integritas, kita harus berani berbeda dengan orang lain. Kita harus menjadi orang yang setia sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat. Karena itu, percayalah melalui kuasa Allah, kita menjadi orang-orang berintegritas. Kita dipanggil untuk menaati Allah dan tetap setia kepadanya. Hiduplah meneladani Yesus Kristus, adil, penuh kasih, dan penuh kemurahan. Sekiranya setiap kita umat Tuhan sungguh-sungguh memiliki integritas dalam hidup ini, nyatakanlah integritas itu dan hiduplah setia kepada Allah. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, terima kasih di pagi ini kami panjatkan kepadamu atas pertolongan dan pengasihan-Mu atas hidup kami. Syukur atas kebenaran firman-Mu di saat ini yang telah diperdengarkan dan didengarkan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam integritas. Tolonglah kami, umat-Mu, agar sungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa, di saat ini berdoa untuk setiap kehidupan umat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati setiap mereka dalam masing-masing pekerjaan dan tugas mereka. Peliharakanlah mereka ya Allah dengan kasih-Mu. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Engkau menjaga, menopang dan memeliharanya ya Tuhan. Kuatkanlah setiap mereka dalam menjalani masa tua mereka. Bapa yang Maha Kasih, berdoa pula untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena berbagai hal. Engkau adalah Allah yang sungguh mengetahui dan Maha Kasih, dan hanya kepadamu-lah kami memohon agar Tuhan menguatkan mereka. Berdoa untuk anak-anak umat-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam pekerjaan. Karuniakan kesehatan dan kebijaksanaan bagi setiap mereka. Berkati juga negara dan para pemimpin kami, agar dengan baik, adil, dan bijaksana, serta membawa hidup kami selalu hidup rukun dan damai. Bapa kami yang di sorga, Bapa sumber kehidupan kami, berdoa untuk setiap rencana, bahkan apapun yang kami lakukan hari ini. Peliharakanlah kami dengan kasih-Mu. Tolong dan mampukan kami agar hari ini dapat kami lalui sesuai kehendak-Mu, dan di dalam setiap aktivitas kami nama Tuhan dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami untuk senantiasa menikmati berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.